ada 5 keyakinan yang harus terus terngiang-ngiang oleh ibu semua. Pertama, boleh dicatat. Pertama, semua terjadi atas izin Allah. Hadza min fadli Rabb. Semua terjadi atas izin Allah. Jadi kalaupun ada orang yang lewat dalam kehidupan ibu, misalkan orang juli, ya orang toksik, ya, ayo gue ngafitnah, sarang ngafitnah, oke, kita mulai dari hari ini, ucapkan terima kasih kepada orang itu. Terima kasih ya, kau sudah mampir dalam kehidupanku. Dengan hadirnya kamu, saya bisa lebih ikhlas, saya bisa lebih ridho, saya bisa lebih memahami. Oh, ibu emang memang itu. Saya bisa lebih memaafkan. Ya, jadi bukan kebetulan, tapi semua itu terjadi atas izin Allah. Dulu mungkin ibu menganggap suami ibu itu baik, nah hari ini beda. Ingat, itu semua terjadi atas izin Allah. Kalau kita sebagai orang yang beriman, kalau kita tidak punya masalah, terus dari mana kita dapat pahalanya? Iya enggak? Kalau kita tidak punya masalah di dunia, maka orang yang nanti saatnya pulang, dia akan menjadi orang yang pailit karena tidak tidak bisa membawa apa-apa. Tapi di saat di dunianya dia dihadapkan dengan masalah-masalah, sejatinya masalah itu dihadirkan untuk mengangkat derajatnya, bukan untuk melemahkannya. Kemudian dia menerima dengan ridho, dengan sabar, maka di situ ada nilai pahala. Maknai setiap kejadiannya. Oh, berarti saya belum ikhlas. Tujuan saya itu bukan ke Allah. Kalau saya masih berpikir ingin masih disebut-sebut sama orang, ingin masih dipuji sama orang, oh, berarti saya belum menerima akan takdir yang Allah kasih kepada saya. Belum itu. Makanya sengaja Allah hadirkan orang itu dalam kehidupan saya. Ini orang cerdas. Memaknai dari apa yang terjadi. Jangan sampai kita terperosok dalam lubang yang sama. Karena yang kedua, keyakinan yang kedua, semua terukur. Ini sangat paham. Ya, dalilnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tinggal praktek. Jadi sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita, ya, optimis bahwa Allah sangat meyakini kita mampu melewatinya. Kalau sekarang Allah saja yakin dengan hambanya, makanya dikasih musibah ini, artinya kita bisa menghadapinya. Karena kenapa kita tidak yakin dengan diri kita sendiri? Jadi jangan pernah Allah mikir-mikir di rumah ini. Sengaja Allah hadirkan semua itu agar dapat pahala. Nah, jikapun ada quote yang lebih keren. Kita banyak sekali kebaikan kepada si A, tapi ternyata dia malah menikam dari belakang. Ya kan? Allah sengaja hadirkan orang itu. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan pahala yang lebih besar. Dan yang keduanya, Allah ingin melihat kita merasakan betapa lezatnya yang namanya ikhlas. Itu yang harus disadari. Apalagi kita mempersalahkan orang lain. Bagus ini enggak. Tanpa disadari, sebetulnya kita yang mengundang masalah, bukan Allah yang mengundang masalah. Benar? Kita yang mengundang. Kalau memang bukan takdirnya itu gak bakalan nyampe, Bu. Istilahnya, sejauh apapun kita tinggal, walaupun antara gunung sana dengan gunung sana, ujung, kalau memang itu takdirnya, maka dia akan bertemu. Iya enggak? Ibu ada yang paling jauh? Siapa? Suaminya? Orang mana? Orang Makassar dengan orang mana coba? Hah?
Sumatera, jauh kan? Beda pulau. Enggak satu pulau, tapi jauh. Ada yang beda pulau? Ada yang beda provinsi? Kira-kira begitu, Bu, ilustrasinya. Jadi sejauh apapun, ya, batasannya antara gunung di sana dengan gunung di sana, gunung barat dengan timur, kalau memang itu sudah menjadi takdirnya, dia akan bertemu. Sekalipun dia berdekatan sedekat dua bibir ini, kalau memang bukan takdirnya, tidak akan terjadi. Maka sadari bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita bukan untuk melemahkan, tapi untuk menaikkan derajat kita. Di situ banyak ladang pahala. Makanya saya ingatkan ibu, Pak, ibu kalau ngaji bukan hanya sekedar cipi, ngaji mupi, ya. Karena ilmu itu bukan untuk dihafal, tapi ilmu itu untuk dipraktekkan, diamalkan. Caranya gimana? Dengan riyadhah, dengan latihan, dengan murojaah. Kita nggak mungkin ujung-ujung jadi orang yang sabar, sabar enggak. Tapi kita harus ada prosesnya dengan berlatih tadi. Saya sabar, saya ridho, saya memaafkan. Terus semakin banyak masalah yang dihadapinya, jika dia mampu memaknai kejadian itu, maka dia akan berubah menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah. Jadi kita masalah berkeinginan untuk memulai sendiri dengan harapan bisa dipandang baik oleh orang lain. Padahal seharusnya kita harus mempercantik diri, memoles hati ini agar dipandang baik oleh Allah. Kalau poin yang pertama tadi pasti kita akan kecewa, Bu. Kurang kumaha tos seseepan glowing. Anger we anu julid mah apal ambil oge. Kita mah merek anu teh we tinggalikeun sabulan 2 bulan bakal hararideung deui. Pasti kecewa. Makanya ini penting. Sama halnya dengan quote yang ini juga keren lagi-lagi. Ketika kebaikan orang yang diberikan kepada kita, kita membuat jatuh cinta. Ya kan? Sering kan ibu dikasih kerudung, merek Dine atau BS, ya kan? Seneng nggak? Dipasihan deui, lebih senang kan? Dipasihan deui, akhirnya ibu jatuh cinta kan? Baru 3 kali dikasih Dine, ibu jatuh cinta. Seharusnya kita lebih jatuh cinta kepada Allah, karena Allah tidak habis-habisnya memberikan kebaikan kepada kita. Masya Allah. Oh, buka sekarang. Kita lupa dengan mulut, kita lupa dengan tangan, kita lupa dengan hidung, semuanya kita lupa. Kalau itu semua adalah pemberian Allah. Jadi setelah kita bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Tidak sampai di situ, ibu bilang, wahai jantung, makasih. Kalau jantung berdetak, mau bagaimana kita? Pernah nggak kita begitu? Pada saat kita mampu berdiri, Bismillahirrahmanirrahim, wahai tubuh, terima kasih kita bisa berdiri lagi. Laki-laki ini tak pernah kita sampaikan kepada tubuh kita. Makanya mulai self-love, mencintai diri kita sendiri. Ya, kalau kita mencintai diri kita juga akan mencintai kita. Maka pantas kalau selama ini mus-mus dari masyarakat, mus-mus dari tubuh. Karena kita tidak pernah menyapanya. Jadikan dia sampai jatuh cinta dengan kita, dengan sapaan yang lembut. Makasih ya, maafin aku selama ini.
Kita kembali keyakinan yang kedua, semua terukur. Jadi nggak mungkin Allah kasih sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Allah saja yakin, kenapa kita tidak yakin? Tiga. Keyakinan yang ketiga, semua dari Allah itu pasti baik. Gimana Bu? Pasti baik. Nggak ada ceritanya yang Allah kasih itu jelek. Nggak ada. Ya. Dalam surah At-Taghabun ayat 1, nah, apa? Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada satu pun yang tidak baik yang Allah kasih. Hanya kita aja yang menolak. Contoh ya. Ada seorang suami di kantornya sedang dipromosikan jadi direktur. Dia sudah lolos ya, dari tes-tes segala rupanya. Dari sisi kapasitas cukup mumpuni, bahkan dia punya talenta yang melebihi dari orang lain. Ya. Aku pernah tos masagi, tos pantes dan direktur. Tiba-tiba, ya, keputusan dirubah, tidak jadi. Orang yang ikhlas, yang tujuannya hanya semata-mata karena Allah, orang yang ridho, sesuatu terjadi itu atas izin Allah, oke? Maka dia pasti akan lega menerimanya. Tenang, oke ya Allah, saya terima. Saya ridho ya Allah, asal Engkau ridho ya Allah dalam kehidupan. Nggak usah merubus sunu, mencari pembenaran ke yang lain. Ternyata yang jadi ini punten, ya kapasitasnya lebih rendah dibanding si bapak ini. Dia dengan legowonya, ada minta doa. Semua terjadi atas izin Allah. Di balik semua ini pasti baik. Dikeresakan sebulan kemudian setelah jadi si ini jadi direktur, ada pemeriksaan dari kejaksaan. Ari urang masuk kudu nengar cadasna karena nya. Mungkin mah tak ada kudu nengar cadasna, langsung saja terima bahwa sesuatu yang terjadi itu atas izin. Oke, saya tanya, ada yang pernah kehilangan mobil? Apa Bu? Kehilangan apa? Bu? Oke, nyesek nggak Bu? Oke, satu hari nyesek. Oke, karena pemahamannya sudah cukup kuat. Tapi ada orang, ya, misalkan ada yang pernah kehilangan mobil, nyesek nggak Bu? Manusiawi, nyesek. Awalnya ya. Nah, saya tanya sekarang, yang tetangganya nih, ketika ibu tahu bahwa kehilangan mobil, perasaannya gimana? Iba ya, simpati ya. Dari si ibu mobilnya mugi singkang gentosan kan begitu. Saya tanya, nyesek enggak? Enggak kan? Cuma hanya sebatas simpati saja. Pertanyaannya sekarang, kenapa si ibu nyesek? Kenapa tetangganya enggak nyesek? Tetangganya karena merasa tidak memiliki. Si ibu karena merasa memiliki. Nah, inilah awal penderitaan manusia adalah karena rasa memiliki. Ya. Kita sering dipusingkan karena kemelekatan. Ibaratnya gini Bu, ya tisu nggak usah, bayangkan saja. Tisu basah ditempelin ke tangan kita, yang satu. Yang satunya, ibu tempelin lakban. Tahu lakban? Nah, ketika dicabut berbarengan sama orang yang berbeda, kira-kira bagaimana? Sakit lakban karena lebih melekat. Kartos? Jadi kalau kita masih nyesek dengan sesuatu yang kita miliki, berarti kita masih kuat dengan kemelekatan.
Bagaimana supaya tidak sakit? Sudah. Ya, seperti tadi tisu. Ya, sekalipun dia tarik gitu juga nggak bakalan sakit. Itu kira-kira. Ya, nanti kita akan belajar ikhlas dan ridho. Oke ya. Yang keempat, keyakinan yang keempat, tadi kan semua dari Allah pasti baik. Yang keempat adalah ketika kita sabar menerimanya, ridho, maka di situ ada pahala. Ketika kita ridho, sabar menghadapinya, di situ ada pahala dan berhadiah surga. Assalamualaikum bima sabartum. Nanti itu ada sebuah keluarga ya, yang digiring oleh malaikat ya, halo sini. Silakan kamu mau masuk pintu yang mana di surga ini. Sampai ditawarin. Mau dari pintu yang mana kalian akan masuk. Kenapa ini bisa terjadi? Karena semua ini adalah buah kesabaranmu pada saat di dunia. Maka sabar itu berhadiah. Ingat, kita ditimpakan masalah gak bakalan selamanya. Meninggal sudah selesai. Mau dicari ke akhirat doang. Tapi ketika kita sabar, maka nanti pahalanya akan kita dapat di akhirat. Jadi di saat kita sabar, di saat kita ridho menerima, itu semua adalah ketentuan Allah, maka itu akan berhadiah. Lagi-lagi, kita untuk bisa ridho, kita bisa untuk sabar, ini perlu dilatih. Bahasanya, istilahnya afirmasi, menguatkan pada diri kita. Saya sabar. Yo, suami tanah. Saya sabar. Semakin lama, semakin sering itu semakin ridho. Ya, tujuannya semakin ikhlas. Nah itu perlu dilatih, karena tadi itu ilmu tidak cukup sampai menyerap saja, dipin doang, tapi harus dinaikin dengan mengamalkannya. Bagaimana caranya? Dilatih. Saya la ujub, la takabur. Bukan ujub, bukan takabur. Saya belajar ikhlas itu sejak tahun 2008. Tapi sampai hari ini saya belum bisa ikhlas. Paling tidak kita ikhtiar. Untuk menjadi sempurna nggak mungkin. Paling tidak presentasinya bisa beda dengan orang yang belum belajar ikhlas. 2008 Bu, saya belajar dengan Pak Profesor Dr. Deddy Mulyasari. Pada saat itu The Miracle of Ikhlas programnya saya yang bikin. Prof. Deddy, Prof adalah kita bikin grup kelas The Miracle of Ikhlas. Karena pada saat itu ada buku yang bunyi tulisan si Anu, ya, tapi saya kurang senang. Makanya saya meminta ke Profesor, dan alhamdulillah beliau mau. Kita belajar. Pak Profesor itu memberikan treatmentnya begini. Setiap hari kita harus saum. Saumnya boleh makan minum. Saum tidak marah-marah kepada siapapun. Saum tidak menyakiti siapapun. Saum tidak berbohong kepada siapapun. Abuat saja. Tapi kalau nggak gitu, kalau nggak diriadokan, nggak bisa. Checklist, enjing aman ya, tengah mau. Jalan jam 10 ribunya, jam 12. Wah, checklist, batal istighfar lagi. Setelah mau menjelang malam, saya periksa. Ini genep kali aman teh, kali pensil teh. Tapi ya, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk ujub. Tahun 2012, saya pulang mobil juga. Saya kebetulan waktu itu masih LDR. Sekarang alhamdulillah pada Allah saya sudah disatukan sama Allah. Saya LDR itu 15 tahun. Suami saya suka bumi, saya di sini. Jadi saya sudah biasa betulin gepang, betulin listrik. Ya begitulah kira-kira. Bawa anak ke dokter sendiri, ya kan? Udah biasa. Satu waktu
Sebelum pulang suami saya, karena pada waktu itu lagi nyusun tesis, kami beli buku di Talasari. Kalau sekarang kan gampangnya di Google. Saya lumayan cukup besar belanja buku itu sampai sekardus besar, disimpan di jok belakang. Jadi mobil suami saya itu rumah kedua beliau. Semuanya ada di situ, laptop segala macamnya, termasuk sepatu. Karena kan saya 2011 waktu itu baru pulang hadiah, saya ingin memberikan sesuatu yang indah, saya beliin sepatu England. Kan lumayan ya Bu ya. Dah. Dikerjakan pas ini pun nanti tuh. Kayak gimana sungguh-sungguh tahu apa. Itu terus juga. Kamu kita berubahkan uangnya. Itu enak. Ibu, mobil pecah. Apa jawaban saya? Masya Allah. Saya bilang, gak apa-apa. Bukan saya bilang, bukan. Tapi itu adalah buah dari proses. Buah dari latihan tadi. Saya bilang, gak apa-apa. Kita awalnya juga gak punya. Kalau memang rezeki kita, insya Allah dia balik lagi. Kalau memang tidak balik lagi, berarti bukan rezeki kita. Yakin Allah pasti akan bukan yang terbaik. Saya tak mungkin ngomong gitu, Bu. Kalau saya tanpa sebelumnya melakukan itu. Makanya ini penting ya, Bu. Jadi gak mungkin saya salahin. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ketika kita sabar, ketika kita ridho, ya, dengan sesuatu yang Allah kasih, maka itu berpahala, berpotensi pahala dan berhadiah. Dan yang kelimanya adalah keyakinan yang kelimanya, jikapun itu harus dihadapi dengan kepahitan, berderai dengan air mata, entah berapa uang yang harus dikeluarkan, ya kan? Sejatinya di situ berpotensi menggugurkan dosa. Jadi ibu yang diroda, kalau ibu sabar, ridha, akan gugur dosa. Siapapun, ya harus dengan kepahitan, berderai dengan air mata. Ketika dikasih sakit bahkan bukannya, kalau nggak bisa di backup sama BPJS kan kadang-kadang harganya pada mahal-mahal gitu ya. Udah kita Bismillah saja, karena di situ ada potensi menggugurkan dosa. Ya, jangan kemana-mana ngomongnya. Ya Allah, aku ridho ya Allah, asal Engkau menggugurkan semua dosa-dosa saya, sehingga pada saat aku berjumpa denganmu bersih sebersih. Amin ya Allah. Ya, jadi 5 keyakinan itu yang harus kita terus ingat. Nah, sekarang bagaimana seni berdamai dengan masalah hati? Ya, bagaimana seninya? Caranya bagaimana? Oke. Yang pertama, caranya adalah fokus pada apa yang ada dalam kendali. Fokus pada apa yang ada dalam kendali. Saya ingin sedikit membedakan antara di luar kendali dengan di dalam kendali, biar lebih paham. Saya tanya sekarang, hujan di luar kendali, di dalam kendali? Di luar. Apakah dengan kita menggerutu sumpah serapah hujan berhenti? Karena itu di luar kendali. Kalaupun kita mengabaikan itu semua, kita nggak bakalan punya dosa. Ingat, nggak berdosa. Tapi fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Cariosna ibu pada angkat sama Gus Taklim, hujan badag, hujan agung. Pantep nembeka dicarioskan hujan mah di luar kendali. Maka kita fokus pada apa yang ada dalam kendali. Apa kira-kira yang ibu lakukan? Yang bisa ibu lakukan? Pakai payung. Itu yang ada dalam kendali ibu. Ya, bisa yang lain, pikiran itu dalam kendali kita, perasaan itu dalam kendali kita. Oke? Hati-hati dengan pikiran. Karena itu akan mempengaruhi perasaan. Contoh,
Ibu nuju ngajanteng di payun bumi. Aya nu ngalampun tah ibu-ibu. Terkadang menyebut punten. Nah di saat ibu berpikir negatif, punten. Itu sopan. Ya, saya sakit itu ngebeler gedeg ya. Terkadang ngali gitu. Kosna. Baru ibunya, kosnya kaya. Nah, pada saat kita berpikir tadi terbesit yang begitu, kira-kira perasaan kita gimana? Kehul, nyeri hati, asa dihargaan, leres. Itulah yang akan hadir di saat kita punya pikiran negatif, maka perasaan pun akan merasakan yang negatif. Tapi kalau pada saat itu ada orang yang lewat penyebat punten, segala masih berusaha. Atau bisa jadi dia bilang punten terkadang pusing kulit. Atau bisa jadi jadi waos. Nah ketika kita punya pikiran tadi, kira-kira yang hadir perasaan apa? Tenang. Kasih abdi oke sesuatu mandoanya ngaku orang. Iya nggak? Karena kita yang mengizinkan. Jadi sebetulnya tidak ada sakit hati, tidak ada nyeri hati, tidak ada rasa marah kalau kita tidak mengizinkan. Benar nggak? Nggak bakalan ada gagal, nggak ada. Ya, cuman belum berhasil saja. Belum saatnya cik Allah teh anjeun teh kudu langkung effort deui. Ya, semangat nak udah harus lebih dahsyat lagi. Maka sebetulnya nyeri hati itu nggak ada. Ya, merasa tidak harga diri itu tidak ada kalau kita tidak mengizinkan. Karena kita yang mengizinkan maka hadir perasaan itu. Nah, ya, kita cerdaskan. Ya, karena yang saya bilang di awal, setiap diri itu termasuk Tuhan. Oke? Nah itu. Maka kita fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Yang saya tadi bilang, kita nggak bisa mengubah orang lain. Maka lakukan apa yang menjadi kendali kita. Kalau kita melakukan sesuatu dengan positif, maka akan berpotensi pahala. Kalau kita melakukan hal yang negatif, maka akan berpotensi dosa. Tinggal pilih saja. Jadi lebih sering kita menolak. Kita lebih mengedepankan ego kita. Ya kan? Padahal sengaja Allah itu masih dari yang 5 poin tadi. Oke, orang itu lewat atas itu. Bukan itu. Terus. Maka pasti kita akan lebih lega, lebih tenang. Itu saya rasakan betul di saat kita terus riado. Ya, ini penting. Jadi fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika anak mungkin usaha untuk dinasihati, kita berusaha untuk menasihati dari hati ke hati, ternyata belum mampu juga bisa dia berubah, maka ya Allah, aku serahkan kepada, aku sudah ikhtiar ya Allah. Tolong beri aku petunjuk. Tolong lindungi dia. Bimbing dia. Tuntun dia. Sayangi dia ya Allah. Rahmati dia ya Allah. Cintai dia ya Allah. Terlebih ridhoi dia ya Allah. Senantiasa ada di jalanmu ya Allah. Itu apa yang ada dalam kendali kita. Bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain. Salah besar. Ya, paham dari sini? Oke. Pertama kita fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Ya, abaikan apa kata orang. Karena yang paling membuat menderita itu kita suka mendengar apa kata orang. Ibu menurut tentang hoyong batu rumah, ikan beres sesuai aku. Sudah, fokus aja pada apa yang ada dalam kendali kita. Sudah ya? Yang kedua, seni berkaitan dengan masalah. Yang kedua adalah fokus pada proses. Fokus pada proses. Ingat, hidup itu bukan perlombaan, tapi hidup itu perjalanan. Di saat kita mampu melewati prosesnya dengan sabar, dengan ridho, maka itu akan menjadi pahala. Maka nikmati prosesnya. Ya Allah, kan yang sering saya beberapa kali saya bilang, aku
aku ridho ya Allah. Asal engkau ridho ya Allah. Aku ridho menerima semua apa yang kau berikan kepada hamba ya Allah. Asal engkau ridho ya Allah. Yang penting kita ingin mendapatkan ridho. Orang yang ragu belum tentu masuk surga. Karena masuk surganya seseorang itu tergantung kasih sayang Allah, termasuk dalam dirimu. Ya kan? Jadi nikmati perjalanannya. Saya sedang menikmati setiap perjalanan begitu. Bahkan saya sedang berikhtiar tidak menjadikan sesuatu yang hadir dalam kehidupan saya itu bukan masalah. Maka saya ikuti saja skenario Allah. Ada masalah ya, ada masalah. Ya, tuh. Datang lagi masalah. Jadi kalau itu menurut orang lain masalah, tapi saya berusaha untuk tidak menjadikan itu masalah. Ketika ada mendengar anak begini, saya masalah. Kenapa Allah kasih ini? Jangan menjadikan itu yang masalah. Nikmati saja prosesnya. Ikuti skenario Allah. Maka di saat kita mengikuti skenario Allah, maka kata Allah, aku yang akan menyelesaikannya. Aku yang akan ngasih solusinya. Bukan kemudian kita punya masalah, kita adukan di sosmed. Mus-mus jadi SW. Ayah menuju galau, bawa habis sebenarnya. Jadi panjang masalah. Maka semua curahkan kepada Allah. Ya. Curahkan kepada Allah. Allah engkau maha tahu apa yang terjadi dalam kehidupan. Kalau nggak mau disebutkan, sebutkan ya Allah. Aku hanyalah manusia yang lemah. Tanpamu, aku bukan siapa-siapa. Ingat, ketika sakit, siapa yang menyembuhkan? Ketika lemah, siapa yang menguatkan? Ketika kita tidak tercukupi, siapa yang mencukupi? Demi Allah. Kalau tanpa Allah, kita tidak ada apa-apa. Jangan pernah menganggap bahwa rezeki itu kita. Allah hakikatnya yang ngasih. Mobil yang berjejer di depan rumah kita, Allah. Karena bagi Allah dalam hitungan detik bisa hilang. Kembali itu titipan semua. Oke, ya. Jadi nikmati perjalanannya. Nikmati yang saya bilang tadi, sambil riado. Maka dengan semakin dihadapkan masalah, kemudian kita bisa menerima dengan ridho, sabar, maka kita akan menjadi sosok yang sabar. Ya, ingat, orang yang ikhlas itu, efeknya itu, ya, semangat, produktif, tangguh, peaceful, tenang, damai. Kalau kita kategori yang tadi disebutkan tidak ada dalam diri kita, berarti kita belum ikhlas. Karena rumusnya, orang yang ikhlas itu yang tadi saya sebutkan. Ketika misalkan kita bagian konsumsi di pengawasan, ya, tenang saja, tersenyum, mungkin kalau enggak apa-apa, kok sampai di luar kita susah. Kan beda dengan orang yang mungkin tujuannya ke sini bukan ikhlas, bukan karena Allah, tapi karena konsumsi. Nah, habis itu kemudian jika rumah aja yang bisa sabotase. Ayo sekolah salah sih panitia beli tega terus begitu. Tetapi beda orang yang ikhlas. Serius, senyum bapak. Ya? Jadi dia tidak tergoyahkan, tidak tergoyahkan. Ada nggak ada, dapat nggak dapat, tetap dia taklim. Ya, itu orang ikhlas. Jadi memang ikhlas, sabar, ridho itu Masya Allah. Ya, 3 poin yang luar biasa yang harus kita lakukan. Baik. Nah, yang ketiganya fokus pada solusi. Tadi sudah disinggung, jangan fokus pada masalahnya. Fokus solusinya apa yang harus saya lakukan. Dan seperti tadi nggak kebagian konsumsi. Fokus pada solusinya. Ya sudah, kalau memang saya lapar, di situ ada toko. Udah, sana aja, itu solusi. Bukan kemudian kita terus ngegerutu. Artinya kita fokus pada masalah. Ini penting. 3 poin. Ya, kita review. Seni berdamai dengan masalah. Yang pertama, fokus pada apa yang ada dalam kendali.
Yang kedua, fokus pada proses perjalanannya biar menjadi pahala. Maka kita pertama tujuannya harus ikhlas, keduanya hadapi dengan sabar dan ridho. Oke, yang ketiganya fokus pada Oke, sekarang kalau kita dalam keadaan terpuruk, ya, sampai kita mentok harus ngapain nih? Pernah kita merasakan di titik itu? Pernah ya? Saya harus mulai dari mana itu asa bingung, asa takodot, mencik benangnya rajin, mencari ujung kepalanya itu di mana? Ibu kebingungan. Nah, saya kasih saran Bu. Pada saat di titik itu, ya, di saat kita terpuruk, mentok, bingung mau ngapain, coba Bu, geser kesadaran Ibu dari pelaku menjadi pengamat. Saya tanya sekarang, Ibu suka main bola? Tapi lamun menjadi pengamat kemana? Pintar. Hari kamu menikah aku kagaknya kan aku. Kamu masalah. Nah, kan gitu. Jelas pengamat itu lebih pintar. Nah, pada saat kaitannya dengan kondisi kita terpuruk, kan kita ke pelakunya. Geser kesadarannya. Jadi pengamat. Paham nggak? Paham nggak? Kalau kita terus menjadikan posisi kita sebagai pelaku, maka akan terus terpuruk. Pasti itu akan mungkin lebih terpuruk lagi. Ya. Tapi ketika kita posisikan, geser kesadarannya menjadi pelaku, pengamat. Ibu, bisa kamu masalah ini nggak bisa kamu lewati. Kamu kemarin lebih gede loh. Kamu bisa melewati. Kira-kira begitu. Sampaikan kepada diri kita. Kamu pasti bisa. Ingat ada Allah. Kamu serahkan semuanya kepada Allah. Allah itu hanya minta kamu untuk ikhtiar. Hasilnya Allah. Sudah, kamu apa yang bisa kamu lakukan? Dalam kondisi kita memberikan jeda, itu pasti kita akan banyak ide-ide. Tapi kalau terpuruk, mentok Bu. Bahkan mau bilang, ada yang mengakhiri hidupnya dengan mundir kan? Bunuh diri. Maka posisikan pada saat kita jadi pelaku, jadi pengamat. Support kita. Kamu bisa. Ya, ini penting. Jadi ingat poinnya, dari pelaku menjadi pengamat. Kasih support diri kita sendiri. Udah mulai kadang-kadang kamu puas ya. Julid maka kamu puas. Kita yang bisa menyelesaikannya melalui tadi kesadarannya dirubah, ya, dari pelaku menjadi pengamat. Kamu bisa. Ada Allah, ayo salat, minta ke Allah, ayo zikir, istighfar. Kamu terlalu banyak dosa. Terus begitu. Bukan kemudian kudu kumaha abi. Oke. Dan yang terakhir, saya kasih rumus sajdah. Sajdah itu singkatan. Sajdah. 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 S-nya itu sadari. Bedanya beda. Hanya pilih.
Haknya pilih. Oke. Ketika ibu memiliki perasaan yang selama ini terus ibu pendam, terus ibu pegang, entah perasaan rasa sakit hati, entah perasaan tidak mau memaafkan, pokoknya memiliki kehilangan yang mual dimaafkan, mau dibilang ya, biarkan itu hadir, perasaan itu biarkan dia hadir, itu naluri, nggak usah ditolak, biarkan. Oke, saya sedang marah, ya, karena si ibu itu memfitnah saya. Karena sebetulnya bukan si ibu karena memfitnah kita, pikiran kita yang mendorongnya. Ya, jadi gini, ini pikiran, ini perasaan, ini tindakan. Baru masuk ke situ ya, biar lebih paham. Oke, kejadiannya yang tadi ada orang yang lewat tanpa punten, ya. Kemudian pikiran ibu ke sofa, ya, nanti, ya, pokoknya sejenisnya. Maka di saat ibu punya pikiran tadi seperti tadi, maka perasaan yang akan hadir sakit hati, merasa tidak dihargai dan seterusnya. Nah, ketika perasaan itu hadir di dalam diri kita, perasaan yang tadi disebutkan, maka ini akan menentukan tindakan baik buruknya kita. Orang yang punya pikiran jelek pasti yang akan hadir dalam perasaan yang tidak baik. Ketika dia memiliki perasaan yang tidak baik, maka yang hadir tindakannya itu pasti tidak baik. Tapi sebaliknya, jika ada satu kejadian, kemudian ibu mampu merespon dengan baik, akhirnya dalam pikiran ini adalah pikiran-pikiran positif, maka pasti itu akan mendorong perasaan yang hadir positif. Nah, ketika kita memiliki perasaan positif, maka yang hadir adalah tindakan yang positif. Sekarang saya ibu merasa sakit hati, merasa kesal, merasa marah, karena apa? Karena ada ini, karena ada kejadian ini. Oke, ini salah. Karena ini. Jadi sebetulnya kita sakit hati, kesal, bukan ada orang yang lewat tidak bilang enggak, bukan. Karena pikiran kita yang mengarahkannya, pikiran kita yang mengizinkannya. Paham gak sih? Jadi bukan orang lain yang melakukan kesalahan, karena pikiran kita yang mengizinkannya. Kan orang selalu menyalahkan orang lain. Yang saya bilang tadi, kita nggak ada istilah sakit hati. Kalau kita tidak mengizinkan. Ya, jadi ibu jangan pernah salahkan kejadiannya. Makanya yang harus kita fokuskan bagaimana pikiran ini menjadi pikiran yang selalu positif. Kan tadi berhak bahagia. Arahkan pikiran yang positif. Oke. Nah, kaitannya dengan teori ini, ya, sadar. Karena alhamdulillah Bu, harus menerima saya baru minggu kemarin baru selesai ikut kelas yang namanya program Emerging Life Coach Academy di bawah PPA Institute. Pernah dengar? Ustaz Sony Adikin. Nah, saya belajar 3 bulan dengan beliau, Masya Allah. Saya temukan rumusnya. Sadari, kalau memang itu merasa sakit hati, nggak apa-apa, hadirkan perasaan itu. Asal jangan diterusin. Cukup dikenali aja, oh saya lagi sakit hati. Cukup dihadirkan sebentar saja, oh iya saya nyeri hati. Udah, nggak usah panjang-panjang segala macam. Nah setelah itu, ibu menyadari perasaan yang hadir dalam perasaan ibu, kasih jeda, kasih waktu. Nah di dalam jeda ini, ibu bisa melakukan dengan self reflection, muhasabah. Jadi upami ayat keambek tempok terus.
pasti kemana-mana. Tapi kalau misalkan kita kasih jeda, ya, tahan. Kalau misalkan mau ngomong terus, tahan, gitu. Ini Riano, tahan. Kemudian kita istighfar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat marah? Ketika berdiri, duduklah. Ketika duduk, berbalinglah. Ketika berbaring, masih kena amak, berwudu. Masih kena amak, salat. Datu ayah cari usaha. Nah, anu salat amak. Dari amak. Ya kan? Itulah ya yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kasih jeda, oke. Ya, berpikir ibu, mulai dari misalkan berdiri, duduk, terus baca Quran, setelah sholat, yang relate dengan masalah-masalah ibu baca, itu self reflection namanya. Jadi jangan tolong bu, itu pasti ngebeledak, akhirnya bu hasil penelitian di Amerika, orang yang marah-marah itu pertama tensi darahnya naik, gula darahnya naik, kolesterolnya naik, ya, nanti dan memicu stroke. Bayangkan, itu hasil penelitian esensial. Itu hasil penelitian. Makanya di jeda ini, tolong ibu self reflection. Dia berdiam diri, ya, beristighfar, ya, berzikir, mau segala rupiah. Nah, setelah melewati proses jeda ini, baru ibu ada berikutnya pilih. Maksudnya gimana? Ya masih ayam kene, ya hanya rete. Oke, sekarang gini. Ibu merasa bisa sakit hati. Setelah ibu melakukan, cuman udah mulai turun nih, tapi tetap hadir, ya kan? Gak bisa langsung simsalabim bilang, ya kan? Oke, tanya pada diri sendiri, kamu bisa nggak melepasin sakit hati? Jangan pernah bilang, kamu cuma marah sakit. Kan suka gitu ya, kita ya. Saya merasakan nyeri dia kan begitu tak tulang rusuk. Terus mau apa udah? Sekarang tanya, bisa nggak melepasin? Nggak bisa, itu merasakan itu. Sekarang gini, pertanyaan lagi. Kalau ini adalah rasa kesal kita, rasa marah kita, rasa sakit hati kita, oke, ada yang pegang pulpen? Pegang, coba pegang semuanya. Ada yang pegang pulpen? Pegang pulpennya. Lebih kuat lagi pegangnya. Lebih kuat lagi. Apa yang dirasakan? Semakin kita pegang, semakin kuat pegangannya, maka kita akan merasa lebih sakit. Mau nggak tenang, lega? Lepaskan. Oke? Yang gampang bocor dari Osma. Persoalannya mau enggak? Ikuti prosesnya. Tadi saat kita mulai, tadi yang dirasakan ketika semakin kuat, semakin sakit. Maka di saat itu mulai sedikit, lepaskannya. Jatuh enggak? Jatuh. Karena kita sering mengatakan, nggak mungkin, ya, nggak mungkin dan seterusnya. Oke, jadi tolong pertama, bisa nggak? Tanya. Kalau memang ibu mau tenang, bisa nggak melepasin? Bisa. Yang kedua pertanyaannya, mau nggak? Mau. Harus mau kalau memang mau lega. Dan yang terakhir, apa? Mulainya. Oke, coba praktekkan ini. Insya Allah kita akan menjadi sosok yang lebih tenang, lega. Kuncinya riyadhah, latihan, murojaah. Kalau ibu sampai buat video kalau jadi praktek rumah, saya kira itu saja. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Ada pertanyaan? Sudah waktunya? Oke.
siap. Ini makanya ini bahasanya nggak mungkin cukup sebentar. Oke, siap. Baik, kita akhiri dengan doa saja. Bismillah. Yuk bareng-bareng tuh. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah bantu. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة لا إله إلا أنت. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيام يوم لقائك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من المتقين. ربنا هب لنا من المحسنين. ربنا هب لنا من المقربين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو من الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الجنة بركة الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puas ya Bu ya? Wah, lagi nanti puncaknya. Rata-rata kalau di kelas ini sudah 2 mata pelajaran. Ya. Intinya,
dan Bu Ucu tadi adalah afirmasi. Afirmasi itu bagaimana kita mencantumkan ke diri kita. Jangankan diri kita, nasi juga bisa diafirmasi. Saya masih ingat pelajaran beliau. Nasi itu 2 nasi yang ditaruh, satu untuk kata-kata kasar, satu lagi dengan lembut-lembut, sayang kamu cantik, kamu bagus, kamu enak. Lihat kemudian. Yang satu penuh jamur, yang satu masih bagus. Itu pelajaran yang diberikan beliau kepada saya dulu waktu di tadi. Masih ingat itu. Terima kasih Bucu, mudah-mudahan jadi pahala. Jadi kami ibu coba diubah. Mari kita coba dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.